Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 10 Agustus tahun 2024 adalah Pesta Santo Laurentius, Diakon Martir. Santo Laurentius termasuk salah satu dari ketujuh diakon agung yang bekerja membantu Sri Paus di Roma. Oleh Paus Sixtus II pada tahun 257 sampai 258, Laurentius diberi tugas mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikan derma kepada para fakir miskin di seluruh kota Roma. Ia amat setia mendampingi dan melayani Sri Paus dalam setiap upacara keagamaan, bahkan dalam setiap perjalanan Paus. Ketika Paus Sixtus II ditangkap dan dibunuh atas perintah Kaisar, Laurentius pun tetap mendampingi Sri Paus. Nubuat Paus bahwa dalam 3 hari Laurentius akan menyusulnya dalam kemuliaan surgawi pun segera menjadi kenyataan. Tidak beberapa lama kemudian, Laurentius dipanggil oleh prefek kota Roma. Ia dipaksa untuk menyerahkan seluruh harta kekayaan gereja kepada penguasa Roma. Laurentius mengiyakannya. Ia pun mengumpulkan seluruh orang-orang miskin, membagi-bagikan harta kekayaan gereja kepada mereka, lalu menyerahkan mereka kepada pemerintah Roma dengan berkata, "Mereka inilah yang menjadi harta kekayaan gereja." Tindakannya itulah yang kemudian menyulut kemarahan penguasa Roma dan menghukumnya dengan dipanggang di atas api. Cinta dan semangat pengikut Kristus dalam diri Santo Laurentius membuatnya mampu mempertaruhkan nyawanya bagi orang-orang kecil dan miskin. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 6 sampai 10. Saudara-saudara, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Dia jugalah yang akan menyediakan benih bagi kamu.
Dialah yang akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cinta yang menghidupkan. Sebagai manusia, kita mau supaya kita bertumbuh dan berkembang serta berbuah dalam hidup kita. Kita mau menjadi bahagia dan selamat. Namun tak jarang jalan yang kita pilih, yaitu mencari dan menyimpan untuk diri kita, menguasai dan menimbun serta memperuntukkan segala sesuatu bagi diri kita sendiri. Kita mencari uang, misalnya, dan setelah memilikinya, kita menyimpannya untuk hari esok kita atau menggunakannya untuk kebutuhan kita sendiri. Ini tidak salah pada awalnya. Tapi ketika kita hanya sampai pada tahap ini, kita disebut orang yang egois. Saudaraku terkasih, bacaan hari ini menunjukkan jalan yang lain, tahap selanjutnya, tingkatan lebih tinggi dari tindakan pengikut Kristus. Yesus menunjukkan bahwa hidup yang bertumbuh, berkembang, dan berbuah adalah hidup yang dibaktikan untuk orang lain atau kepentingan sesama dan malahan semesta. Hidup sedemikian terlihat merugikan. Kita seperti hidup bukan untuk diri kita lagi, tetapi untuk orang lain. Tapi apakah hidup sedemikian itu berarti mati? Yesus mengumpamakan hidup sedemikian, hidup yang ditandai dengan pemberian diri dan pengorbanan bagi orang lain, bagaikan biji gandum yang jatuh ke tanah. Jika biji itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Begitu pula dengan orang yang mencintai nyawanya, hidupnya, dan apa yang dimilikinya. Tetapi jika ia jatuh dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah.
Begitu pula dengan orang yang tidak mencintai nyawanya, hidupnya, dan apa yang dimilikinya. Pemberian diri dan pengorbanan demi orang lain, itulah yang memberikan hidup baik bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Saudara-saudariku terkasih, inilah jalan baru yang diajarkan Yesus bagi kita para pengikutnya. Altruisme sebagai ganti egoisme. Memberi kepada sesama sebagai ganti menyimpan untuk diri sendiri saja. Mempersembahkan yang terbaik kepada semesta sebagai ganti menguasai untuk kepentingan diri sendiri saja. Sampai saat ini, pengajaran Yesus ini sungguh terbukti benar. Yesus sendiri telah menunjukkan kebenaran ajarannya dengan hidupnya sendiri. Dia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia justru memberikan hidupnya untuk umat manusia. Inilah jalan cinta sejati yang menunjukkan kemuliaan hidup Yesus dan membawa keselamatan bagi manusia. Sampai saat ini, terbukti bahwa cinta diri sendiri atau egoisme selalu mengantar kepada kematian. Sebaliknya, cinta kepada sesama dan semesta senantiasa membawa kita kepada kehidupan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.